Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Good morning, sit down please. Thank you, sir. Oke, sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang, kenapa? Sakit. Oke, sakit. Sekarang silakan kalian buka grup WA. Saya kirimkan link daftar hadirnya di grup WA. Ya. Oke, jadi sudah. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya untuk persiapan kalian dalam belajar, seperti buku, kemudian buku paket dan pulpen. Oke, sudah. Baik, sekarang kalian lihat pada PowerPoint yang sudah ditampilkan di depan. Ini adalah kompetensi dasar yang akan nanti kita capai dalam pembelajaran, dan kemudian juga ada IPK-nya. Nah, baik itu pengetahuannya 3.1, kemudian ada keterampilannya juga 4.1. Nah, kemudian jika nanti Sir berkata matematika, maka kalian jawabnya mudah, menyenangkan, luar biasa. Jadi matematika itu sebenarnya mudah dan juga menyenangkan, kemudian luar biasa. Oke, siap? Ya. Matematika Mudah, menyenangkan, luar biasa. Nice. Tepuk tangan dulu. Baik. Materi kita pada hari ini yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, apakah di sini ada yang masih ingat apa itu variabel? Waktu SMP pernah nggak kalian belajar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Pernah kok? Nah, waktu SMP. Nah, jadi variabel itu adalah sebuah lambang bilangan yang berupa huruf. Benar sekali. Kemudian apakah ada yang masih ingat dengan garis bilangan? Oke, ada garis bilangan yang kemudian ada angka-angka mulai dari 0, kemudian garis bilangan bulat. Nah, itu namanya. Kemudian jika Sir memberikan contoh misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, 5. Nah, itu adalah operasi bilangan bulat. Kemudian jika Sir memberikan 2x ditambah 1 sama dengan 3. Nah, saya tuliskan. Nah, 2x ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita 2x-nya, kemudian 3, satunya pindah mana? Oke, jadi 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Nah, itu adalah operasi bentuk aljabar. Sudah mulai terbuka wawasannya untuk pembelajaran sebelumnya? Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK. TPACK itu nanti dengan teknologi ini kita sudah menggunakan teknologi nih, namanya TPACK sudah. Dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi ada pembelajaran model pemecahan masalah. Kemudian kalian diharapkan dapat menganalisis konsep nilai mutlak dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat membuktikan konsep nilai mutlak dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keempat yaitu tentang kurikulum merdeka. Melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, kalian itu diharapkan dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu nanti bernalar kritis. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya
Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini itu kalian itu dapat mengaplikasikan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai representasi. Nah, nanti manfaatnya itu kalian setelah pembelajaran ini dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa nanti konsep nilai mutlak, misalkan kan nanti pada saat di sekolah maupun di rumah nantinya. Nah, cakupan materi kita pada hari ini yaitu tadi pada materi sistem persamaan dan persamaan nilai mutlak dengan suatu variabel itu nanti kita akan mempelajari sub materi konsep nilai mutlak. Kemudian teknik penilaian tertulis yaitu tes tertulis atau pilihan ganda nanti yang akan saya kirimkan pada link Google Form. Kemudian juga lembar observasi baik itu penilaian sikap dan juga gotong royong. Oke, sekarang kalian amati video pembelajaran yang saya tampilkan di depan. Nanti saya tanyakan apa saja yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Bubu terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di sana, Bubu sudah sangat rapi dan sudah sangat siap untuk berangkat ke sekolah. Kira-kira ada apa sih kata si Bubu kita kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa lagi dengan video pembelajaran saya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep nilai mutlak. Mari sahabat, kita mulai belajar bersama. Sahabat matematika, pernahkah sahabat memikirkan berapa sih kira-kira jarak antara rumah ke sekolah? Pada saat sahabat memikirkan jarak tersebut, pernahkah terlintas dalam pikiran sahabat bahwa jarak tersebut bernilai positif, negatif, atau mungkin selalu positif, atau selalu negatif? Mengapa demikian? Nah, tentu sahabat penasaran, bukan? Untuk menjawab rasa penasaran sahabat, yuk kita lanjutkan pada tahap pembelajaran berikutnya. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Bubu. Bubu bersekolah di SMA Negeri 2 Pari. Setiap hari, Bubu menempuh perjalanan berpulang dari rumah ke sekolah. Untuk itu, ia harus menempuh jarak tertentu, baik itu saat atau berlawanan arah dari rumah ke sekolah. Dari perjalanan Bubu tersebut, bahwa semua jarak yang mungkin akan ditempuh oleh Bubu dinyatakan dalam bilangan positif. Apakah sahabat sudah mulai memahami konsep jarak? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak antara rumah dan sekolah atau kota yang satu dengan kota yang lain. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, terlihat sesuatu keistimewaan bahwa jarak akan selalu bernilai positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya tidak pernah bernilai negatif. Masih semangat, sahabat? Jadi, dari pembelajaran yang sudah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwa konsep nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan ke titik semula atau nol yang selalu bernilai positif. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Demikian tadi penjelasan konsep nilai mutlak dari Sezar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat matematika semua yang sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi sedikit permasalahan dari si Bubu terkait konsep jarak. Nah sebenarnya jadi di sekitar itu banyak sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita tentang konsep jarak, konsep nilai mutlak. Nah contohnya tadi kan seperti si Bubu
yaitu dari rumah ke sekolah. Nah, dari video yang dapat kalian lihat tadi, kira-kira apa saja yang dapat kalian ambil? Oke, yang pertama jarak. Jadi jarak itu selalu bernilai Positif. Nah seperti inilah tadi gambaran si Bubu, mulai dari dari rumahnya, kemudian 500 meter dia lurus, kemudian belok lagi 300 meter dan belok lagi 100 meter. Jadi yang namanya jarak itu dia tidak menentukan arahnya kemana, baik itu ke kiri atau ke kanan. Jadi nilainya itu selalu bernilai positif. Nah itulah salah satu konsep nilai mutlak. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang kedua. Nah, ini salah satu contoh penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa ini? Ya, ada pramuka. Seperti kalian biasanya melaksanakan kegiatan pramuka setiap hari? Kamis. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang saya minta bacakan nih si Unggul, silakan Unggul, bacakan Unggul. Perhatikan pergerakan langkah di bawah ini. Menuju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Temukan banyak langkah dengan konsep nilai mutlak. Oke, terima kasih Unggul. Nah, jadi pada permasalahan 2 ini ada seorang pimpinan regu menginstruksikan kepada kelompoknya nih, kelompok regunya nih, untuk maju 4 langkah kata pemimpinnya, kemudian maju 4 langkah ke depan jalan. Nah, itu 4 langkah artinya maju ke depan. Kemudian mundur 3 langkah ke belakang, artinya mundur 3 langkah ke belakang. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan 2 ini, silahkan kalian untuk berdiskusi. Nah, jadi silahkan kalian berkumpul dan kelompoknya. Kemarin kan sudah kita bagi kelompoknya loh. Sudah. Nah, jadi silahkan langsung dari sekarang ke kelompoknya masing-masing. Kita mulai untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang kedua tadi. Oke, bisa digeser kursinya. Ada yang tahu mejanya yang didorong lah. Coba ini aja misalnya. Oke, sekarang saya bagikan APD-nya. Jadi di situ ada petunjuknya. Tuliskan nama dulu. Nanti saya jelaskan. Tuliskan namanya di kelompok ada 5. Oke, silakan. Baik. Sekarang dulu perhatikan dulu. Di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama di situ disuruhnya berdoa dulu sebelum mengerjakan. Kemudian bacalah petunjuk dengan sama. Kemudian yang ketiga diskusikan LKPD tersebut untuk menjawabnya dengan kelompok yang ada. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti pada LKPD tersebut, silakan tanyakan kepada saya. Oke, silakan dimulai. Jangan lupa tulis kelompoknya, punya nama-namanya. Waktu kita untuk LKPD ini 35 menit dari sekarang.
Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan pilihnya? Oke, ada yang bertanya. Jadi di sini itu pada bagian titik-titik, jadi kalian tinggal ngisi aja gitu.
Kelompok ini tadi yang Oke, kelompok berapa nih? Kelompok berapa tadi? Tiga ini, kelompok atau ini? 5, 2. Gimana mau 2? Oke, sudah lumayan jauh nih kelompok 2 masuknya. Pertama aja. Oke, kelompok 2 tadi ya, sudah mantap. Lanjut kelompok mantap. Oke, nomor berikutnya. Oke, sudah di contohnya lah. Yang nomor berikutnya tidak ada itu contohnya, jadi silakan sesuaikan. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 dan 2 tadi sudah lumayan jauh pengajiannya. Kalian ditanyakan lagi bisa pakai zar. Kelompok 3 gimana? Oke, silakan lanjutkan untuk pengajiannya. Waktunya tinggal lama, masih 20 menitan. Jika ada yang ditanyakan lagi bisa pakai besar. Tolong yang lain ikut kelompoknya yang
bisa membantu temannya mengajarkan. Oke, dekat lagi selesai ya. Waktunya masih ada 45 menitan. Oke, selesai sudah ya. Iya, benar. Iya juga. Oke, waktunya tinggal sekitar 14 menit lagi. Sudah ada yang mau selesai? Oke, sudah ada yang mau selesai ya. Ada beberapa kelompok ya. Masih ada waktu, silakan ketika.
Ada yang mana? Ditanyakan? Sudah ya? Kelompok 2 gimana? Oke, ini kan sesuai tiga. Oke, kelompok berapa tadi? 4. Oke, untuk yang ini kali dengan Oke, waktunya tinggal 12 menit. 10 menit. Oke. Jadi penilai yes, penilai Oke.
Jangan lupa tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Ketinggalan. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti pada saat presentasi nanti saya minta 3 kelompok yang mau dipresentasikan nanti ke depan. Jadi setiap hari 1 unjuk lah.
Oke, waktunya tinggal 1 menit. Jangan lupa nama kelompoknya dituliskan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 mana? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Sudah selesai. Kelompok 5? Oke, sudah selesai. Kebetulan waktunya juga sudah habis untuk kita melakukan diskusi. Sekarang kita lanjutkan pada sesi presentasi. Nah, jadi hasil diskusi kalian itu nanti dipresentasikan di depan. Saya mintakan ada 3 kelompok nanti yang maju ke depan. Oke. Untuk yang pertama silakan kelompok 3 maju ke depan. Oke, semua kelompok silakan. Oke, semua kelompok silakan untuk maju ke depan. Oke, untuk kelompok 3 mempresentasikan isian yang pertama, lembar pertama. Jadi untuk kelompok lain silahkan diperhatikan dan silahkan dicek juga dengan jawaban kalian apakah sama nanti atau berbeda. Jadi silahkan nanti diberikan tanggapan. Ya, silahkan kelompok 3. Yang lain diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep nilai mutlak. Saya bernama Sujada Balkis. Saya Muhammad Ijawuri Aulia. Saya Muhammad Abdul Fitri. Saya Sujada Balkis. Saya Sujada Balkis. Agak kurang sedikit. Oke. Tanda positif menunjukkan arah ke kanan atau ke depan dan tanda negatif menunjukkan arah ke kiri atau ke belakang. Sehingga diperoleh nomor 1 deskripsi aba-aba 4 langkah ke depan notasi matematika plus banyak langkah 4. 2 deskripsi aba-aba 3 langkah ke belakang notasi matematika negatif banyak langkah 3. Kemudian pengumpulan data. Dalam pergerakan langkah pasukan pramuka di atas menggunakan arah, tetapi dalam menghitung banyaknya langkah yang dijalani pasukan pramuka tidak menggunakan arah. Dalam matematika, banyaknya langkah yang dijalani pasukan pramuka merupakan konsep nilai mutlak. Jika kita hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya, maka nilai mutlak 4 tambah nilai mutlak negatif 3. 4 tambah 3. Nilai mutlak 4 tambah negatif 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan hasilnya 7. Oke, berarti hasilnya adalah tuh. Kemudian kelompok lain ada tanggapan? Oke, sama ya. Oke, beri plus untuk kelompok 3. Oke, jawabannya sama ya untuk kelompok 3 dan kelompok lain. Kemudian untuk lembar yang kedua. Untuk lembar yang kedua, ini terkait garis bilangan lah, yang lembar kedua ini kan isian garis bilangan. Saya mengingatkan kelompok
2 untuk maju ke depan. Beri kelas dulu nomor 2. Ya, silakan kelompok lain untuk dicermati dan dibandingkan dengan jawaban kalian. Agak sirong dikit ke kamera. Perkenalan dulu, buka dulu. Assalamualaikum. Kemudian dengan kelompok. Oh ya. Ya, silakan ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Aisel Gali Febrianto. Saya Rizky Hidayat. Saya Sylvia Santi. Saya Sylvia Zahra. Saya Hempah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang garis bilangan. Garis bilangan digunakan sebagai media untuk menentukan nilai mutlak. Dan tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya, arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Di sini pada nomor 1, pada garis bilangan di atas adalah nilai mutlak 3. Tanda panah bergerak ke arah 3, berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 3. Hal ini berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Lalu pada nomor 2, pada garis bilangan di atas adalah nilai mutlak 3/4. Tanda panah bergerak ke arah 3/4 berawal dari bilangan 0 menuju 3/4. Hal ini berarti nilai 3/4 sama dengan 3/4 atau berjarak 3/4 satuan dari bilangan 0. Lalu pada nomor 3, pada garis bilangan di atas adalah nilai mutlak -3. Tanda panah bergerak ke arah -3 berawal dari bilangan 0 menuju bilangan -3. Hal ini berarti nilai mutlak -3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Terima kasih. Oke, nah itu tadi presentasi dari kelompok 2. 2 3 tadi? 2. Gimana kelompok lain ada tanggapan? Oke, sama ya, tidak ada. Oke, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 2. Silakan duduk. Beri kelas untuk kelompok 2. Oke, mantap presentasi dari kelompok 2 dan 3 tadi ya. Sekarang kita lanjut pada presentasi yang lembar terakhir atau lembar ketiga. Saya mintakan di sini kelompok 5 ya, 4 ya, 4. Oke, silakan kelompok 4. Beri kelas dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Kami kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Kiki Amaliadin, saya Rita Natasha Putri. Nama saya Muhammad Raihan. Saya Razi. Dan kemudian hasil diskusi kami akan dibacakan oleh saudara Muhammad Rehan. Oke, silakan Rehan untuk mempresentasikan. Untuk lebih memahami konsep nilai mutlak, perhatikan definisi nilai mutlak di bawah ini dan lengkapilah soal latihannya. Definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan definisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, min X jika X sama atau kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah dari bilangan negatif itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 dari 5 lebih dari 0. 5 adalah bilangan positif. Dan yang kedua adalah nilai mutlak 10 sama dengan 10 karena 10 lebih dari 0.
10 adalah bilangan positif. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan minus negatif 3 sama dengan 3. Karena negatif 3 kurang dari 0. Sedangkan negatif 3 adalah bilangan negatif. Kemudian nilai mutlak negatif 7 minus negatif 7 sama dengan 7. Karena negatif 7 kurang dari 0. Negatif 7 adalah bilangan negatif. Nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. X ditambah 3 jika X lebih kurang dari 0. X negatif X minus 3 jika X kurang dari 0. Berdasarkan pengamatan pada penyelesaian masalah 1, masalah 2 di atas, kesimpulan tentang nilai mutlak yang diperoleh adalah jika X anggota himpunan bilangan real ditulis X R, maka nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0 atau non negatif. Oke, stop. Terakhir, kesimpulan konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak adalah jarak bilangan ke titik semula atau 0 yang selalu bernilai positif. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif. Oke, sudah selesai. Kelompok 3. Di kelompok 4. Gimana kelompok lain ada tanggapan mengenai presentasi kelompok 4? Oke, tidak ada. Sama ya jawabannya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, silahkan beri 4. Oke, jadi saya mintakan nih untuk kelompok 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kelompok 1 apa? Jadi nilai mutlak itu apa yang ditulis? Langsung dijawab aja ke depan. Nilai mutlak adalah Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan Oke, dengan demikian jarak selalu bernilai. Oke, beri kelas untuk kelompok 1. Kemudian lanjut. Kesimpulannya dari kelompok 5. Apa? Silakan. Abrak. Kesimpulan konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak selalu identik dengan jarak yang selalu bernilai positif. Oke, jadi identik dengan jarak ya namanya konsep nilai mutlak itu ya. Beri kelas juga untuk kelompok 5. Kelompok 3, gimana kesimpulannya? Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dan titik 0. Dengan demikian jarak selalu bernilai positif. Oke, jarak juga selalu bernilai positif. Mantap, beri kelas untuk kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 2, gimana? Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 membacakan kesimpulan tentang konsep nilai mutlak adalah dengan demikian jarak selalu bernilai positif. Oke, Jadi, nice. jika hasil dari nilai mutlaknya negatif, maka hasil dari nilai mutlak itu dianggap tidak sah. Oke, beri kelas untuk kelompok 2. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nilai mutlak itu adalah nilai bilangan yang selalu bernilai positif. Nah, jadi namanya nilai mutlak itu tidak ada yang namanya negatif. Jadi kalau yang negatif itu bukan nilai mutlak. Nah, kemudian nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi jika ada negatif, maka untuk nilai mutlak itu dikalikan dengan negatif lagi supaya bernilai positif. Kemudian yang namanya nilai mutlak itu pasti identik dengan yang namanya jarak karena selalu bernilai positif. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya saya akan mengirimkan soal evaluasi. Nah, jadi nanti kalian menjawab soal. Silakan dibuka grup WA-nya.
grup WA-nya, saya kirimkan soal pada grup WA. Sudah dibuka belum WA? Sudah. Oke, nomor saya kirimkan. Mana sudah masuk? Sudah. Oke. Silakan mengerjakan. Saya berikan waktu sekitar 5 menitan. Oke. Pilihlah jawaban yang paling benar atau yang paling tepat dari 5 soal tersebut. Oh ya, saya lupa. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Lupa. Oke, jadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing baru mengerjakan. Oke, kertas itu simpan aja. Nanti yang terakhir boleh kita kumpul. Kita kumpulkan aja dulu. Ya, waktunya 5 menit ya. Beri waktu.
Oke, waktunya 4 menit lagi. Jangan tergesa-gesa. Santai saja jawabnya. Ya, semangat untuk mengerjakan soal pastinya. Waktunya masih lama, masih ada sekitar 3 menit 20 detik. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalian sudah selesai? Oke. Ya, waktunya tinggal 2 menit 30 detik. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Ada yang sudah selesai? Nice. Sudah ada 1 orang yang selesai. Nah, silakan yang lain, masih ada waktu. Oke, sudah selesai tapi belum dikirimkan ya, periksa lagi. Oke.
Oke, sudah ada berapa orang nih? 2 orang lah. Oke. Kalau sudah selesai dan sudah diperiksa, bisa dikirimkan. Nah, di situ nanti silakan lihat skornya. Nah, sekarang lihat skor yang dapat yang kalian peroleh. Nah, jadi KKM kita itu dapat IPK itu untuk kelas 10 ada KKM-nya minimal 74. Jadi yang di bawah 74 akan remet, nanti kita remedial lagi untuk evaluasinya. Oke, ini 80, mantap. 80. Ada yang 100? Oke, ada yang 100. Mantap, ada yang 100. Ya, waktunya 1 menit lagi. Oke, untuk sementara ada yang 100, ada yang 80. Sudah mantap. Artinya pembelajaran kita kali ini sudah sangat baik, memenuhi target. Tinggal beberapa orang lagi, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 detik. Oke, sudah selesai? Berapa nilainya? Oke, 103. Waktunya tinggal 15 detik. Ada yang belum? Oke, sudah semua kayaknya. Oke, nice. Tadi saya lihat ada 2 orang yang nilainya di bawah 70 lah. Satu tadi, sama 1 yang 7 tadi. Oke, 2 orang. Itu ada Bapak. Nanti bisa dicoba lagi menjawabnya, lihat bisa diulang lagi sampai nilainya bagus. Idealnya. Baik. Sekarang sudah selesai semua. Nah, sekarang lihat pada PowerPoint di depan lagi. Kita refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Saya ingin bertanya nih kepada Zahwa. Menurut Zahwa bagaimana menurutmu tentang pembelajaran hari ini? Ya. Yes. Hari ini pelajarannya menyenangkan. Oke. Itu mudah dipahami. Karena pelajarannya seru-seruan. Oke, seru-seruan, mudah dipahami dan menyenangkan kita sejauh untuk pendapatnya. Kemudian ada yang berdua mau menjawab? Kira-kira kendalanya apa? Ada, silakan. Rizky. Tidak ada kendala. Oke, tidak ada kendala karena Pembelajaran yang kita ada benar. oke, nah luar biasa sekali ya, Rizky ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Ini tidak ada kendala karena kita sudah menggunakan media-media yang sangat menyenangkan dan menarik, sehingga materi yang kita pelajari juga mudah kita cerna, kita pahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Unggul. Menurut Unggul nih, kalau diminta bintang 1 sampai dengan bintang 5, kira-kira berapa bintang yang Unggul berikan untuk diri sendiri? Yang sudah usaha yang Unggul sudah lakukan untuk pembelajaran kita ini, berapa bintang Unggul? Wes, bintang 5, mantap. Bintang 5. Artinya usahanya sudah full dan sudah mantap sekali. Oke, nice. Kegiatan pembelajaran kita berikutnya nanti terkait masih sama dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dengan satu variabel, tapi dengan submateri persamaan nilai mutlak. Nah, jadi pembelajaran berikutnya ini tentang persamaan nilai mutlak.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, ada. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi dan waktu kita sudah hampir habis, maka secara akhiri, oke, berhubung di awal tadi belum berdoa, maka silakan berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Silakan berdoa. Monggo silakan mengikuti doa sebagai ketua kelas. Doa dimulai. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah ikut serta dalam pembelajaran kita hari ini dan sudah sangat luar biasa sekali. Terakhir, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.